Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Komunikasi Seluler S1 TT09B akan melaksanakan presentasi mengenai draft test. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Salsa Diniarti, yang kedua Delvinda Febrian, yang ketiga Sultan Salahuddin Fatih Al-Gozi, yang keempat Alfani Akbar Batiar, yang kelima Pandu Laksana, dan yang keenam Anjis Herfian Delvian. Untuk pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tujuan, yang ketiga tools, yang keempat mekanisme, yang kelima parameter dan KPI, dan yang keenam problem class. Untuk pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, berikut merupakan pendahuluan, yakni khususnya definisi dari draft test. Draft test sendiri merupakan sebuah teknik pengambilan data dengan melakukan pemantauan di lapangan untuk mengetahui kondisi real-time antara pelanggan dengan operator. Data parameter yang dapat akan dikumpulkan dengan cara bergerak seperti mengendarai sebuah kendaraan. Nah, nantinya data tersebut akan dianalisis untuk mengetahui performa real dari sebuah jaringan. Data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan lebih lanjut oleh sebuah provider. Next. Untuk jenis dari draft test sendiri ada dua, yakni statis dan dinamis. Untuk statis sendiri di mana kondisi sebuah draft test dilakukan pada posisi diam pada suatu posisi tertentu atau tidak bergerak sama sekali. Sedangkan dynamic atau dinamis merupakan metode yang dilakukan dengan cara melewati suatu rute untuk mengetahui kondisi suatu jaringan seluler pada saat pengguna berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Next. Nah, untuk perbedaannya antara draft test dengan walk test, jika dibandingkan, draft test sendiri merupakan metode pengukuran pada sistem komunikasi bergerak yang bertujuan untuk mengumpulkan data hasil pengukuran kualitas sinyal suatu jaringan dari BTS ke MS atau baliknya secara real di sebuah lapangan. Sedangkan walk test sendiri merupakan suatu istilah yang dipakai dalam dunia telekomunikasi karena dalam pekerjaannya kita berada dalam sebuah ruangan atau indoor yang diam, lalu berjalan, lalu diam lagi sesuai dengan kebutuhan tertentu. Next. Oke, baik. Tujuan dari draft test sendiri itu ada banyak. Yang pertama itu untuk mengetahui coverage kebenaran di lapangan. Jadi untuk mengetahui seberapa luas jangkauan dari suatu BTS tersebut. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui parameter jaringan di lapangan. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui performansi jaringan apabila dilakukan perubahan seperti penambahan atau pengurangan TRX atau base transceiver. Lalu yang keempat itu untuk mengetahui adanya interferensi dari sel-sel tetangga dikarenakan BTS itu banyak sekali di setiap suatu wilayah sehingga perlu dilakukannya draft test ini agar bisa melihat apakah terjadi interferensi antar BTS. Lalu yang kelima untuk mencari adanya poor coverage atau daerah yang memiliki daya terima sinyal yang rendah. Dengan adanya draft test kita dapat mengetahui apakah daerah suatu wilayah tersebut itu penerimaan sinyal itu lemah atau rendah. Lalu yang ke-6 itu untuk mencari RF issue yang berkaitan dengan adanya drop call atau block call. Jadi sehingga ketika dilakukannya draft test kita bisa melihat apakah sinyal yang dipancarkan oleh BTS terhadap user itu sudah stabil atau belum. Jika nantinya belum stabil maka itu bisa terjadinya drop call atau block call. Lalu yang terakhir itu untuk mengetahui performansi jaringan operator lain. Jadi kita bisa mengetahui atau perbandingan antara suatu operator dengan operator yang lain. Lalu untuk tools akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah tools yang digunakan dalam draft test. Berikut adalah beberapa software yang digunakan untuk melakukan draft test. Yang pertama ada Genex Pro. Genex Pro ini merupakan software yang dikembangkan oleh Huawei Genex. Software ini pertama kali diluncurkan pada 11 September 2008. Pada software ini mendukung berbagai teknologi seperti 2G, 3G, 4G, hingga 5G. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah fleksibel, kemudian cocok untuk multi teknologi dan yang lebih mendalam. Untuk kekurangannya lebih mahal dan memerlukan pelatihan khusus. Lalu ada Nemo. Nemo merupakan software yang dikembangkan oleh Keysight Technology. Software ini fleksibel dan mudah digunakan untuk melakukan pengukuran dan optimalisasi jaringan.
dia bisa digunakan di berbagai area seperti urban, rural hingga area indoor. Untuk kelebihannya, dia dapat menguji secara paralel dan dapat melakukan pengujian di dalam gedung. Kemudian kekurangannya memerlukan konfigurasi yang mendetail dan lisensi yang berbayar. Next. Ini ada TEMS, yaitu Test Mobile System, software yang dikembangkan oleh Ericsson, merupakan draft test tool yang paling sering digunakan untuk pengalaman para expert di dunia telekomunikasi. Alat ini digunakan untuk melakukan pengukuran kualitas jaringan di lapangan seperti kekuatan sinyal, dan throughput. Untuk kelebihannya itu tingkat presisi pada parameter pengukuran yang tinggi dan integrasi yang baik dengan alat analisis yang lain. Untuk kekurangannya, lisensinya yang cukup mahal dan memerlukan latihan khusus. Selanjutnya ada Genetrack, merupakan aplikasi dari Zukov Solution yang bisa digunakan untuk mengukur parameter dasar jaringan di smartphone Android. Alat ini banyak digunakan karena mudah diakses oleh berbagai latar belakang pengguna. Untuk kelebihannya gratis dan mudah diakses dari perangkat Android. Untuk kekurangannya sendiri yaitu pengukuran yang lebih mendasar dan kurang akurat dalam analisis mendalam. Berikutnya akan saya berikan ke rekan saya untuk mekanismenya. Untuk mekanismenya sendiri, yang pertama adalah perencanaan alat dalam draft test, yaitu yang pertama mencakup dari laptop atau komputer atau PC yang akan digunakan. Yang kedua adalah software yang akan digunakan untuk mengukur dari pancaran sinyalnya. Yang ketiga ada mobile station atau headset ataupun radio yang akan digunakan untuk menerima sinyal dari BTS. Yang terakhir ada GPS untuk menentukan koordinat lokasi dalam pengambilan data saat melakukan draft test. Next. Yang selanjutnya ada penentuan rute atau lokasi yang akan digunakan dalam draft test. Rute ini dirancang harus memastikan bahwa seluruh area yang ingin diukur dapat tercakup secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang kinerja jaringan di wilayah tersebut. Next. Yang terakhir ada pengumpulan data draft test dan analisa dari draft test yang telah dilakukan. Dengan berjalan sesuai rute yang ditentukan atau lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, maka akan diukur dan direkam berbagai parameter jaringan atau jaringan seluler secara real time pada software yang digunakan. Yang selanjutnya ada dari hasil tersebut dapat ditentukan kualitas ataupun keandalan jaringan dan dapat diambil kesimpulan bahwa jaringan tersebut apakah andal ataupun perlu diperbaiki. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu ada parameter. Nah, di mana parameter itu sekumpulan metrik teknis yang diukur selama ujian lapangan. Nah, di mana parameter itu bertujuan untuk mengumpulkan data real time yang dapat membantu memahami antara kualitas sinyal, kemampuan jaringan, dan juga pengalaman pengguna pada area yang spesifik. Next. Untuk parameter sendiri terdiri dari RSRQ, SCRR, dan juga throughput. Nah, yang pertama itu adalah parameter RSRP atau kepanjangan dari reference sinyal receiver, atau RSRP ini tuh merupakan rata-rata linear daya yang dibagikan pada resource elemen yang membawa referensi sinyal dalam rentang bandwidth yang digunakan. Jadi di sini tuh RSRP ini tuh power yang diterima pada UI-nya gitu. Nah, di sini tuh ada parameternya sendiri, di mana jika lebih besar sama dengan minus 90 sampai minus 70 dBm itu dikatakan dengan excellent, dan minus 110 dBm sampai dengan minus 91 dBm itu good, dan yang terakhir itu signal untuk minus 130 sampai minus 111 dBm. Next. Untuk yang kedua itu adalah parameter RSRQ atau bisa disebut dengan reference signal receive quality, di mana RSRQ itu parameter yang menentukan kualitas sinyal yang diterima. Nah, pengukuran RSRQ itu memberikan informasi tambahan ketika RSRP tidak cukup untuk membuat keputusan searah, terima atau pemilihan ulang sel yang ada. Nah, RSRQ ini tuh kualitas sinyal yang diterima pada UI-nya. Dan di bawahnya itu adalah parameter dari RSRQ sendiri. Next. Nah,
selanjutnya ada parameter SINR atau Signal to Interference and Noise Ratio, yaitu adalah perbandingan antara sinyal interferensi dan juga sinyal interferensi, di mana parameter itu menyatakan tingkat kualitas sinyal yang diterima oleh user dalam satuan dB. Nah, di bawah ini itu adalah parameter dari SINR sendiri, yaitu minus 10 sampai dengan 0 itu dikategorikan dengan bad, 1 sampai dengan 15 itu normal, dan 16 sampai 30 dB itu dikatakan dengan baik atau good. Next. Yang terakhir itu ada parameter throughput, di mana parameter throughput ini terbagi menjadi dua, yaitu throughput uplink dan juga throughput downlink, di mana throughput uplink ini tuh merupakan sinyal yang diterima melalui saluran bersama fisik uplink yang diukur dalam kbps. Dan yang kedua itu adalah downlink throughput, merupakan sinyal atau data yang diterima melalui saluran downlink atau fisik PDSCH yang diukur dalam satuan yang sama, yaitu kbps. Yang di sebelah kiri itu adalah untuk parameter dari throughput uplink, dan yang sebelah kanan itu untuk parameter dari throughput downlink. Next. KPI atau bisa disebut dengan Key Performance Index atau parameter-parameter yang menjadi indikator bagus atau tidaknya performansi dari suatu jaringan. Nah, pada teknologi LTE sendiri itu terdiri dari 4 macam, yaitu pertama itu accessibility atau kemampuan user mengakses jaringan untuk menganalisis komunikasi. Yang kedua itu retainability atau bagaimana cara menjaga jaringan pada informasi yang bagus. Misalkan LTE termasuk dalam kategori reliability-nya tuh service drop rate. Yang selanjutnya yaitu ada mobility, di mana mobility itu pengguna dapat bergerak dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain tanpa terjadinya pemutusan hubungan. Dan yang terakhir yaitu adalah integrity, di mana integrity itu traffic besar di dalam suatu jaringan. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah study case yang terjadi pada draft test atau problem case yang sering terjadi dalam draft test. Biasanya draft test itu melibatkan pengujian dan analisis jaringan telekomunikasi yang mengevaluasi kinerja jaringan seluler. Untuk parameter-parameter yang biasa digunakan adalah kecepatan datanya, yang dicari adalah ketersediaan sinyalnya, handover-nya, dan latensinya. Untuk problem-problem yang sering terjadi pada draft test sendiri itu biasanya terlalu jarak antara mobile station dan base stationnya itu terlalu jauh, lalu banyaknya obstacle yang ada pada wilayah base station yang menyebabkan ketersediaan sinyal itu hilang, atau biasa disebut blank spot. Karena adanya blank spot itu, draft test itu harus dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja dari transmitter base station menuju ke mobile station. Okay, next. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke Delvin, silakan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.